Barat mengalami gagal panen akibat kekeringan selama musim kemarau. Puluhan tanaman padi milik petani di Kecamatan Pelumpang, Tuban terendam air banjir. Ribuan burung jenis emprit menyerang beberapa area lahan pertanian. Nandia mengajak teman-temannya berdiskusi mengenai produksi panen Indonesia yang menurun setiap tahun. Dan ternyata disebabkan oleh teknologi pertanian Indonesia yang masih tradisional, jumlah petani yang semakin menurun, dan seringnya terjadi gagal panen. Mengutip data Badan Pusat Statistik, jumlah petani di Indonesia terus mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2018. Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah inovasi teknologi untuk membuat sebuah sistem yang nantinya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di bidang perawatan tanaman. Sehingga petani dengan di rumah saja bisa melakukan perawatan tanaman hingga masa panen. Kelemahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya gagal panen yang mengakibatkan penurunan produksi panen. Kami menawarkan sebuah teknologi, yaitu sistem perawatan tanah pintar dan praktis. Sistem yang kami tawarkan terdiri dari panel box yang berisi microcontroller, LCD, dan modul GSM sebagai sistem kontrol unit. Sensor LDR dan grow lamp yang berfungsi mengoptimalkan fotosintesis tanaman. Kamera sebagai sampel pengambil gambar padi untuk diproses dengan teknologi image processing untuk menentukan waktu panen. Sensor pil dan buzzer sebagai pengusir hama makro. Sensor water level dan pompa air sebagai sistem pengairan dan pengaman banjir secara otomatis. Dan sensor pH checker untuk monitoring pH tanah sebagai penentu pupuk tanaman. Secara umum, sistem kerja alat ini memiliki beberapa fitur, diantaranya memiliki pengairan pintar, pengusir hama makro, memberi informasi pH tanah, mengoptimalkan fotosintesis, dan dapat menentukan masa panen. Pengairan pintar ini terdiri dari dua pompa berfungsi sebagai perawatan dan pengamanan, di mana apabila sensor perawatan menunjukkan batas minimum jumlah air, maka pompa pengairan akan otomatis menyala hingga batas maksimum. Sedangkan, untuk pengamanan dari overwatering seperti banjir, digunakan sensor pengamanan yang diletakkan di atas sensor pengairan. Jika sensor menunjukkan batas maksimum jumlah air, maka pompa pengamanan akan otomatis menyala untuk membuang air hingga batas minimum. Selain itu, alat ini juga dilengkapi pengusir hama makro seperti burung. Cara kerjanya yaitu, apabila sensor mendeteksi terdapat hama pengganggu, maka alat akan mengeluarkan suara dengan frekuensi tertentu untuk mengusirnya. Selanjutnya, alat ini dapat mengoptimalkan fotosintesis dengan memberikan lampu grow light apabila sinar matahari belum optimal. Dan, alat ini juga dapat memberikan informasi pH tanah sehingga dapat menentukan pupuk yang cocok digunakan pada tanaman. Tidak hanya itu, pertumbuhan tanaman akan diamati dan dikomputasi secara otomatis menggunakan analisis image processing berdasarkan sampel warna padi sebagai penentu usia siap panen. Metode pelaksanaan dalam pembuatan produk ini yaitu dengan diskusi bersama dosen pendamping mengenai studi literatur, perancangan konsep sistem, pembuatan visualisasi, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dari pelaksanaan tersebut menghasilkan luaran wajib berupa laporan dan video, serta luaran tambahan yaitu publikasi media massa, pendaftaran hak cipta produk digital, dan publikasi artikel ilmiah. Dan berikut merupakan keberlanjutan program kami. Sehingga dengan menerapkan produk ini dapat meningkatkan mutu panen, mengurangi biaya operasional, dan tentunya meningkatkan laba petani. Karena sudah saatnya pertanian dirubah seperti apa yang disampaikan Mas Nadia tadi.
Juga yang kedua, eh, teori-teori yang disampaikan Mas Nadia itu kami berharap juga sudah merupakan diusahakan menjadi paten produk. Usaha penjenengan ini diakui dan bahkan sudah bisa siap untuk dipraktekkan di lapangan tersebut. Kami berharap ini karena sebuah produk dinyatakan bisa layak tatkala produk itu sudah diujikan. Karena saya tertarik dengan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.